Saya mewakili dari pengurus besar Ikatan Keluarga Alumni Sidikiyah terhadap undangan dari pengurus wilayah Ikatan Keluarga Alumni Sidikiyah Banten. Terima kasih Bang Suhud. Semoga kegiatan ini, acara ini menjadi contoh buat Ikatan Keluarga Alumni Sidikiyah yang di daerahnya masing-masing. Ikatan Keluarga Alumni Sidikiyah adalah wadah alumni Sidikiyah yang pada saat ini Ikhlas Banten dikomandoi oleh Suhud, dan beberapa tahun lagi, setahun lagi kalau nggak salah, PB Ikhlas akan dilengsarkan gitu ya kan. Ya nanti kan dulu regenerasi Pak gitu ya kan. Gue capek juga kan. Tapi insya Allah ini sebuah amanah yang sangat luar biasa. Saya akan memberikan kesempatan untuk yang dakwahnya kepada Kiai Hadi Hasan Kosasih, karena dia adalah pengurus Ikhlas yang bagian syiar dan dakwah. Jadi kalau ngomong agama kayaknya bukan saya nggak ngerti gitu ya kan. Saya cuma alumni Sidikiyah yang bukan ustadz, karena saya nggak disuruh jadi ustadz sama abah gitu ya kan, suruh yang lain. Gitu. Terima kasih kepada alumni Sidikiyah khususnya yang ada di daerah Banten. Jazakumullah khairan jazaa. Semoga ini semua menjadi istiqomah kita untuk beribadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah semuanya ada angkatan 91, 92, 93. Alhamdulillah beliau angkatan tempur. Tapi 2017 Haji Jet juga jadi saksi bahwa saya ngisi acara haflah Kiai di Batu Ceper, dan beliau sudah diaku sebagai alumni Sidikiyah. Enggak tahu angkatan berapa. Mahan Ali kayaknya. Tapi insya Allah beliau tetap cinta kepada Abah Yai dan selalu mengatakan bahwa Abah Yai supaya panjang umur sehat walafiat. Ya silakan berkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak kepada guru Kiai yang udah mengizinkan saya untuk silaturahim, juga para Kiai, para ulama, para asatidz, ustadz dan ustadzah. Alhamdulillah, insyaallah pertemuan ini Allah izinkan kita semua panjang umur, sehat walafiat, berkah di dunia wal akhirat. Bicara soal saya ini, mohon maaf tadi dibilang saya angkatan Sidikiyah, cuma memang tidak dipandang karena kebetulan saya di Sidikiyah bagian angkatan galon-galon. Jadi bagian angkat galon, angkat gas yang 3 kilo, sama angkat nganter-nganter santri lah gitu. Nah, angkat-angkat catering gitu. Namun inilah nikmatnya sebuah silaturahim yang saya rasakan pada sedikitnya saya duduk di sini. Minimal saya sudah belajar 6 bulan mondok di Sidikiyah. Ilmu tadi yang beliau ajarkan kepada saya, ya, yang tadi kitab kuningnya, alhamdulillah itu buat saya adalah hadiah yang terindah dari Kiai kepada saya. Insya Allah jadi wasilah, jadi amanah buat saya untuk saya sampaikan kepada yang lain. Namun ada juga, jujur saja, perbedaan mungkin Kiai dengan saya. Kalau saya lebih terus terang ketimbang mendemnya, beliau tadi lebih halus menyampaikannya, walaupun saya berasa sakit ya. Di sini. Namun inilah yang bagian tadi yang masalah istri, masalah rumah tangga, masalah hidup. Namun kenikmatan ada kunci yang tadi saya bisa dapat di dalam, dan saya terima dalam kolbu saya, sesuatu yang pasti saja. Mengejar dunia yang nggak pasti, tapi ada yang pasti, yaitu apa? Mati. Mati itu pasti, yang tidak pernah ada gagalnya. Nah, mati itu suatu hal, cuma caranya yang gimana? Ya, caranya cari ambil kematian dengan cara yang paling indah, cara yang diridhoi Allah. Itu cara mati yang paling nikmat. Mengenai tadi juga istri bawel, ya Allah, ngomongin ya, yang lain pada denger pandangannya ke sini.
kupingnya ke sini, mata ke sini. Itulah manusia. Refleks. Iya. Namun tadi dibilang katanya mencintai, ya Allah, kesendir lagi. Mencintai istri ya seperlunya saja. Makanya saya perlu 1, 2, 3 sebagai gitu. Jadi nggak perlu sepenuhnya. Ya seperlunya saja. Saya perlu 1, 2, 3, 4 buat apa? Buat perbandingan ya. Gitu. Nanti kata Kiai yang banyak sabar, insya Allah masuk surga. Iya bro, Sabar benar. nih. Ketika istrinya ngomel bro. Karena tadi juga Umi nanya, benar jujur aja, pertanyaan itu sebenarnya bukan buat yang lain, buat saya sebenarnya. Ya. Dia tanya gimana cara memaafkan suami, tapi gimana kalau sering gitu loh, sering. Saya jawab, itulah manusia yang selalu mencari kesalahan orang, lupa dengan kesalahan sendiri. Hebatnya suami tidak pernah mau menyebutkan kesalahan istri. Karena apa? Istri sudah punya media sosial. Jadi biarkanlah dia nikmati semua kesalahan dengan lewat media sosial. Ini ngomongin saya lagi, bukan ngomongin yang lain kok. Ini saya juga begitu. Al-Fakir Kiwil mohon maaf, urusan ibadah biarlah saya sama Allah, urusan dosa biarlah saya sama Allah. Saya nggak pernah geratakin dosa orang, saya nggak pernah geratakin dosa istri saya. Saya nggak pernah, saya tahu karena kenapa? Istri saya berdosa, saya juga yang nanggung. Cuma kadang-kadang yang perempuan nggak pernah kerasa. Maunya, ya Allah aku berdosa, percuma ditanggung sama laki lo. Memang itulah, makanya dibilang mohon maaf ibu perempuan, kasihanlah kami para suami. Saya hebat-hebatnya aku istri soleha. Ada pertanyaan, mohon maaf Kiai, pertanyaan ini yang saya bisa sampaikan. Ada orang bertanya, ya Ustaz, gimana cara menghadapi istri soleha? Tuh, jawabannya gampang. Tidak ada istri yang soleha sebelum dia taat sama suami. Sholatmu, puasamu gugur kalau kau sudah melawan sama suami. Makanya saya bilang nggak ada istri soleh tergantung. Kenapa? Mohon maaf ibu didik anak jadi anak yang soleh dan soleha, ya. Tapi suami tertindas, tertekan. Bagaimana nggak tertekan? Mohon maaf ya, ini bukan pembenaran tapi ini realita, pola pikir manusia. Mohon maaf, anak soleh dan soleha tanya siapa maknya? Anaknya soleh, siapa maknya? Anaknya pintar, siapa dulu maknya? Anaknya cerdas, siapa dulu? Anaknya sukses, siapa dulu ibunya? Anaknya bandel, siapa dulu? Tertekan kami bu. Ini anak cantik, ya emaknya. Ini anak jelek banget, siapa dulu bapaknya? Kami tertekan bu. Udah dosa nerima, hina nerima, coba. Ikhlas. Namun tadi disampaikan ikhlas. Ya. Ikhlaslah jadi manusia, serahkan semua kepada Allah. Orang yang ikhlas itu insya Allah tempatnya surga. Amin. Makanya kalau pengen masuk surga gabung sama Asidikia. Kan ada ikhlas. Iya, alhamdulillah. Insya Allah tiba jadi orang-orang ikhlas. Walaupun cuma angkatan galon, tapi ikhlas. Tadi juga saya juga agak sedikit sedih dengan tadi kejadian. Memang saya dengar itu tentang gosip Kiai Nur apa
Ini pun kejadian sama keluarga besar. Namun sedikit saya jelaskan tentang gosip. Gosip adalah kenyataan yang tertunda. Dan itu memang benar, itu bahasa dalam logika manusia. Gosip adalah kenyataan yang tertunda. Ini kejadian sama diri saya. Dulu pernah saya difitnah, Kiwil kawin lagi, dan ternyata benar. Gosip adalah kenyataan yang tertunda. Sama ketika Ustaz Cepot, siapa yang gak masuk, digosipin wafat akhirnya. Tapi Kiwil belum ya? Hah? Saya digosipin nih akan menikah yang ketiga kali. Kejadian. Saya digosipin lagi nih, rencana Kiwil bininya 4. Saya nggak ngomong, digosipin. Saya cuma aminin aja. Ya namanya doa. Iya. Tadi juga begitu, beliau kumpulkan semuanya untuk ini. Ya, orang untuk minta maaf. Kalau saya jujur, saya malah berterima kasih. Karena kenapa? Karenanya dengan ada gosip itu terkumpullah para alumni ASIDIQIA. Makasih abangnya, abang udah bikin gosip. Kenapa? Gosip abang berhasil. Kita kumpul semuanya, terbentuklah ikhlas. Alhamdulillah. Nah itu yang saya bilang. Saya juga begitu. Terima kasih ya infotainment yang udah infoin saya, sehingga saya jadi terkenal gara-gara gosip itu. Makanya alhamdulillah berterima kasih. Rasulullah juga kadang-kadang Rasulullah ditipu, dihina, dihujat, namun dikembalikan doakan. Saya doain ini sama alhamdulillah. Saya belajar dari kiai tadi, ya Allah ilmunya dikit tapi nancep ke dalam urusan perempuan. Yang urusan perempuan sampai dalam itu alhamdulillah. Insya Allah berkah di dunia wal akhirat. Insya Allah dengan ilmu ini jadikan saya orang-orang yang istiqomah, istri 4 dikasih rumah. Ya doa. Untuk ini, untuk istri yang banyak khusus buat saya, bukan buat orang nggak mampu. Saya nggak ngomong Kiai, saya cuma buat saya, bukan buat orang yang nggak mampu. Saya nggak nunjuk orang, Kiai, nggak nyebut nama, nggak nyebut inisial. Saya cuma nyebut orang yang nggak mampu. Gagal lagi. Iya. Allah. Saya pikir saya doangnya yang ini lebih bunuh ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen manja, takut tersinggung lagi guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Tahiyah Fadilatul Qurama al-Azza yang sama-sama kita hormati Ayahanda Dr. Kiai Haji Muhammad Iskandar SPG, dimanapun beliau berada, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, agar terus bisa memberikan ilmu dan bimbingan kepada kita, agar menjadi orang-orang yang soleh dan soleha yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru saya, guru kita tercinta, senior kita, Mukarram wa Muhtaram Fadilatus Sa'adah Kiai Haji Anwar LC, Mata'an Allah abituli hayati wa yaidu min barakati. Kita doakan mudah-mudahan beliau terus istiqomah membawa banji ASIDIQIA, dan insya Allah terus akan menebar kebaikan di tanah Banten ini. Sedikit saya berbicara karena memang sudah larut siang. Tadi Bang Kiwil mengatakan bahwa beliau adalah alumni yang suka ngangkat galon, karena memang betul ketika di rumahnya Gus Aab, beliau disuruh ngangkat galon sama Abah Yenur, karena Abah Yenur yakin muka beliau sesuai dengan apa yang
Kaki kan sih. Satu sama berarti. Tapi ala kulli hal, memang beliau ini adalah orang yang cinta ulama. Termasuk beliau nanya ke saya, gurunya Ustadz Hasan di mana aja? Saya bilang, guru saya banyak, tapi yang saya lebih cintai adalah Kiai Nur Muhammad Iskandar. Makanya pas beliau dipanggil sama Gus Saab, Kiai berkata tidak, tetapi langsung menerima. Tidak berkata tidak. Padahal beliau ini luar biasa waktu itu jadwalnya, ada syuting Kunanta ya, sampai dia tinggalkan 2 hari 2 malam karena memang belum dibayar. Males loh. Enggak, artinya Kunanta itu lagi bimbingnya. Dan beliau katakan, apa yang diminta oleh gurunya Ustadz Hasan sama dengan meminta kepada saya. Itu yang dikatakan beliau. Beliau batalkan syuting dan akhirnya menerima jadwal itu. Dan masih ngecengin saya juga. Dipanggil sama Mbah Yai. Bang Kiwil, istrinya berapa? 2. Masih kalah sama saya. Saya sudah 3. Ya kan? Ustadz Hasan berapa? 1. Masih kalah lagi. Apalagi sekarang. Jadi beliau aja yang tidak mondok, beliau yang gak nyantri sama Abah Yai, begitu sebegitu cintanya sama Abah. Nah kita masa yang mondok nggak cinta dengan beliau. Pertanyaannya di mana hati nurani kita? Maka saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa nama As-Siddiqiyah tidak akan pernah rugi. Bahkan saya punya teman yang kemarin kesini, Kiai, namanya Muhammad Takdir. Beliau berhak kepada saya, beliau mengimpor sepatu safety dan dikatakan ketika saya 2012 memajang foto Abah di foto profil picture, alhamdulillah banyak pesanan yang masuk. Artinya memang guru kita mempunyai sebuah karomah yang luar biasa yang memang tidak diajarkan kepada kita tapi terasa untuk kita. Dan mudah-mudahan ini selalu kita jaga agar mahal pada beliau, dan insya Allah mahal itu akan kita bawa sampai mati. Sebab biar bagaimanapun di dalam diri kita mengalir ilmu dan doa dari guru kita Abah Yai Nur Muhammad Iskandar. Dan mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sampai di sini, tapi terus akan kita pertahankan sampai hari kiamat. Dan inilah al-ittihad wa ala nafsi asasun najah. Bersatu di dalam apapun adalah pangkal dari kesuksesan. Saya yakin tidak ada sekarang orang yang sukses tanpa adanya guru. Tidak ada orang yang berhasil tanpa adanya guru, dan tidak ada orang yang hebat tanpa adanya guru. Sebab beliau adalah orang-orang hebat, guru-guru kita orang-orang hebat, dan mudah-mudahan menularkan kehebatan kepada kita. Saya ceramah dimanapun selalu membawa nama As-Siddiqiyah, walaupun saya memang juga alumni Pelosok, tapi saya selalu membawa nama As-Siddiqiyah. Sebab apa? Saya yakin disitulah keberkahan akan hadir. Dan insya Allah Bang Kiwil dimanapun tempat akan menjadi bagian dari alumni As-Siddiqiyah, bagian dari ikhlas yang akan menjadi ikhlas untuk beliau. Karena kata beliau, insya Allah ketika ceramah dikasih amplop dibuangin dia, dikasih amplop dibuangin, betul. Uangnya diambil. Saking ikhlasnya. Isinya enggak. Tapi yang repot Kiai, kalau saya ceramah bareng beliau dikasih parcel 2 suka berantem. Sebab apa? Protes Ajijen. Ustadz Hasan, maklumlah, parcel saya bawa. Emang kenapa? Kalau cuma itu berantem mulu. Akhirnya beda parcel Ustadz Hasan saya bawa. Ngalah mulu Ji. Karena dia kan 2 jatahnya. Apalagi sekarang nambah 1 3 Kiai. Ini kesalahan Ustadz Hasan selalu menyebutkan jumlah istri saya. Kan sama, kasihan sama Kiai, minimal jadi kepikiran. Sekarang belum siapin. Tolonglah punya pengertian. Kasihan Kiwil pulang gak bawa parcel, bilang sama Umi siapin 3 ya, kasih jadi beban. Ayo Kiai cepetan. Tempat di mana-mana malah dulu lah. Udah panjang-panjang kan nggak beres. Pokoknya intinya siapapun kita, dimanapun kita dan kondisi apapun kita, tetap kita adalah anak-anak Abah. Kita selalu mendoakan Abah dan mudah-mudahan Abah panjang umur sehat walafiat untuk terus memberikan doa kepada kita. Itu saja. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami dari pengurus besar Ikatan Keluarga Alumni As-Siddiqiyah mengharapkan bantuan
100 hand sanitizer dan puluhan masker untuk Ikhlas Banten. Insya Allah bertanggung jawab. Terima kasih. Kami terima sanitizernya dan maskernya untuk Banten. Terima kasih. Ikhlas Pusat dari tim Ikhlas.